Rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau di komandoan revolusi siap tidak? Siap tidak? Saya mau kasih tahu tuh oligarki, jangan kurang ajar kepada rakyat. Awas, kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Betul? Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang terbaru dari Bapak Rizik Syihab kembali. Lagi-lagi Bapak Rizik Syihab ini muncul kembali. Yang kemarin itu berada di Aceh. Dan isinya apa teman-teman? Isinya ya memprovokasi, mengadu domba. Jadi ini terbaru lagi, Bapak Rizik Syihab ini yang katanya mengadakan istighosah yang ada di Banten. Isinya apa teman-teman? Saya menyimak itu videonya, isinya hanya memprovokasi umat. Nah teman-teman, jadi terlepas dari masalah nasab, kita semua sudah tahu bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini nebeng, yaitu dengan mengatasnamakan cucu Rasulullah SAW. Di samping itu juga ketika berceramah ya teman-teman, isinya hanya mengadu domba umat. Jadi nggak ada habis-habisnya. Kalau ada sesuatu yang viral, pasti di situ ada Bapak Rizik Syihab. Jadi kalau mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, coba deh ya ceramah, sampaikan ilmu-ilmu agama. Ini malah ya sering memprovokasi warga, bahkan mengajak umat untuk membenci pemerintah. Jadi kapan Indonesia ini bisa maju kalau seperti ini terus? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi coba mari kita simak videonya. Utangnya kemana? Kemana? Ke Pak Haji, saudara. Giliran gajian duit banyak, shopping di mall. Jujur, betul. Jujur, betul. Pantas saja warung Pak Haji pada bangkrut. Lagi gajian duit banyak, bayar utang, beli barang Pak Haji yang banyak. Setuju tidak? Siap belanja sesama kita. Siap belanja sesama kita. Takbir. Beberapa tahun yang lalu saya teriak begini, apa yang bilang? Habib Rizik teroris ekonomi. Teroris ekonomi, bukan teroris ekonomi. Gue pengen saudara gue pada maju, betul? 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 Teroris ekonomi yang bledok sih ya. Dia belum tahu saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah karena itu saudara, melalui acara ini kita ingin sampaikan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan kita juga mau sampaikan kepada para oligarki di negeri ini, saudara. Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Pak Marwan Batubara, 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi revolusi sosial. Betul? Betul? Ya jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau di komandoan revolusi siap tidak? Siap tidak? Saya mau kasih tahu tuh oligarki, jangan kurang ajar kepada rakyat. Awas, kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Betul? Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Tuh bahasanya udah bahasa sana tuh. Udah pakai baku-baku, saudara. Lu paham nggak? Bukan paku, baku. Paham? Orang Banten bilang aing pladok sih. Kalau udah begitu tuh habis udah. Kira-kira jelas gak? Jangan main-main orang Banten, betul? 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 Pantai Banten seluruhnya harus dibebaskan dari kekuasaan siapapun. Setuju? Setuju? Oh katanya kemarin urusan pagar laut. Saudara, itu bukan pagar laut. Itu rencana reklamasi. Mereka mau nipu kita, bohongi kita. Waktu itu di Jakarta kami melawan reklamasi, saudara. Kami gagalkan itu reklamasi. Sampai Anies naik jadi gubernur, reklamasi, saudara. Dia daripada laut sebelah utara Jakarta dibatalkan. Gagal di sana, mereka mau masuk ke Banten, saudara. Dia pikir Banten gampang kali dimasukin, Dia pikir Banten bisa dikipoain kali, Banten siap bersatu, siap berjuang, takbir. Saya mau ingetin nih para oligarki. Ini di Banten dulu zaman penjajahan Belanda. Gara-gara toa dilarang, adzan di masjid dilanggar. Toa dilarang, saudara, sama Belanda. Itu masyarakat Banten, saudara, turun ke jalan, angkat senjata, lawan Belanda. Gara-gara toa, perang, saudara.
Tuh Banten, biar tahu beraninya Banten, betul, betul. Toa masjid mau dilarang ya Banten ngamuk, betul, betul. Sekarang pantai Banten mau diambil, iya. Nah, kira-kira saya mau tanya, orang Banten diam apa lawan? Diam apa lawan? Begitu juga saya mau kasih tahu para naga, hormati kearifan lokal. Banten ini dari dulu sampai sekarang identik dengan Islam, betul, betul. Nggak ada orang Banten nyembah naga, nggak ada. Ada nggak? Dia bikin patung naga segede gaban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bongkar. Suruh tuh naga bawa ke rumah aguan, betul? Lu bikin patung naga di rumah lo, lu bikin patung naga di tempat ibadah lo. Jangan bikin patung naga di tempat umum, di depan publik. Itu menyinggung perasaan orang Banten, betul? Betul? Siap lawan naga, siap lawan naga. Takbir. Masya Allah. Udah berlanjut nih. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya tentang mengenai ceramah-ceramah dari Bapak Rizik Syihab. Jadi isinya itu hanya memprovokasi warga Banten, dan gak ada habis-habisnya ketika berceramah yang disampaikan hanya seperti itu teman-teman. Jadi mengajak umat untuk membenci pemerintah. Padahal ya teman-teman, kalau Bapak Rizik Syihab ini seorang ulama, seorang yang dikatakan imam besar, harusnya yang disampaikan itu adalah ilmu-ilmu agama. Ini malah yang disampaikan hanya mengadu domba, memprovokasi, jadi membuat ricuh ya negeri kita ini. Terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini yang mudah sekali ketika mereka itu diadu domba. Jadi gak ada habis-habisnya teman-teman kalau Bapak Rizik ini masih diundang sana sini. Jadi kalau ingin aman, jangan diundang untuk berceramah, jangan diundang lah, jangan dikasih panggung. Jadi isinya hanya seperti itu. Mengenai berkaitan masalah nasab saja, ini belum selesai. Jadi Bapak Rizik Syihab ini ingin mengambil hati kembali umat, ingin menunjukkan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini adalah seorang yang membela rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Tapi semestinya teman-teman ya, kalau saya cermati perkataannya itu hanya memprovokasi umat. Jadi umat ini diadu dengan pemerintah. Jadi umat ini diajak untuk membenci dengan pemerintah. Jadi kalau Bapak Rizik Syihab ini tidak sesuai dengan pemerintah, ya udah sampaikan dengan pemerintah. Ini malah mengajak umat berkumpul yang katanya istighosah, tapi isinya malah mencaci maki dan mengajak umat untuk membenci Bapak mantan Presiden Jokowi. Ini tidak menunjukkan seorang ulama, teman-teman. Katanya ulama, katanya imam besar. Ini malah seperti orang mau demo saja, hanya orasi-orasi yang disampaikan. Maka dari itu teman-teman ya, dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini sudah menunjukkan bahwasanya cucu Nabi bukan, Habib Rizik cucu Nabi bukan. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana karakternya, yang katanya cucu Rasulullah, tapi ketika berceramah isinya hanya mencaci maki, presiden digoblok-goblokin, polisi digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin. Jadi apa yang bisa kita ambil teman-teman? Malah itu malah membuat kericuhan, membuat kegaduhan di tengah-tengah umat. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Gus Dur, kalau Indonesia ini aman, tangkap Rizik Syihab. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau para Habib ini ingin dihormati, maka tunjukkan akhlak yang baik, ataupun ya perkataan-perkataan yang baik. Dulu pernah menghina, yaitu ucapan apa, sampurasun, disebut campur racun. Masih ingat gak ya orang-orang Sunda ini? Dulu pernah dihina. Ini untuk menarik hati warga Banten ya, Bapak Rizik Syihab ini malah membahas mengenai hal seperti itu. Jadi nggak pas lah kalau seorang ulama yang katanya membahas masalah seperti itu. Ini menunjukkan tidak pantas disebut ulama. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ingin saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.